Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Mayang Solihah dari kelas SAP 2020. Hari ini akan menampilkan bagaimana caranya pengukuran antropometri. Pada pengukuran berat badan, alat yang digunakan adalah timbangan digital. Timbangan digital nantinya akan langsung keluar hasil pengukurannya pada jendela skala pengukuran. Langkah pertama dalam pengukuran berat badan adalah memastikan bahwa responden tidak menggunakan atau tidak ada yang mengganggu seperti benda-benda elektronik ataupun jam tangan dan lainnya. Nah, kemudian pandangan responden nantinya harus berpandangan ke depan dan badannya harus tegak. Silakan, Bu. Oke, pandangannya ke depan ya, Bu. Karena ini merupakan penimbangan yang digunakan adalah timbangan digital, maka pengukur sejajar dengan responden. Hasil ukurnya yaitu 62,65. Untuk memastikan dan menghindari bias, pengukuran sebaiknya dilakukan 2 kali atau sampai 3 kali. Antropometri selanjutnya yaitu mengukur tinggi badan. Mengukur tinggi badan yaitu dengan menggunakan mikrotois. Namun pada kesempatan kali ini alat yang ada hanyalah Medline dan nantinya akan dibantu untuk membuat marker sebagai tanda batas dari tinggi responden, sehingga nantinya akan diukur dari bawah hingga batas tinggi badan responden menggunakan Medline. Langkah pertama yang dilakukan adalah memastikan bahwa responden berdiri dengan tegak dan pandangannya lurus ke depan. Dan pada pengukuran tinggi badan ada beberapa titik yang harus menempel pada dinding, yaitu dari kepala, belakang kepala, punggung, bokong, betis, dan tumit. Dan pada kali ini langkah pertamanya juga adalah membuat marker atau tanda batas. Sudah mulai ya, Bu. Pandangan tetap ke depan. Setelah membuat marker atau tanda batas tinggi responden, maka selanjutnya akan diukur berapa tinggi badannya menggunakan Medline. Langkahnya yaitu memastikan bahwa tanda nolnya dimulai dari tanda nol dari bawah. Bisa pegangin, Bu. Kemudian menarik hingga batas. Didapatkan tinggi responden yaitu 141,1. Pengukuran antropometri selanjutnya yaitu mengukur panjang badan. Pada kali ini pengukuran panjang badan yang dilakukan adalah kepada responden yang telah dewasa. Biasanya panjang badan dilakukan untuk mengukur anak, dan kali ini pasien dalam keadaan berbaring. Dan pengukuran panjang badan ini bisa dilakukan untuk kondisi pasien yang tidak memungkinkan untuk berdiri. Maka dilakukanlah pengukuran dengan langkah yang pertama yaitu membuat marker. Caranya menarik batas kepala responden atau pasien, dan didapatkan batas tersebut, lalu memberi marker batas. Selanjutnya juga pada ujung kakinya. Setelah memberi batas,
Nantinya batas tersebut dari ujung kepala hingga ujung kaki akan ditarik menggunakan metlin sehingga nantinya akan didapatkan panjang badan dari responden. Langkah selanjutnya yaitu mengukur dengan metlin dari batas ujung hingga ke ujung lainnya, yaitu memastikan dari angka 0 tarik hingga pada ujung lainnya. Didapatkan panjang badan dari responden yaitu 42,5. Selanjutnya mengukur tinggi lutut. Pada kali ini pasien dalam keadaan duduk, yaitu untuk tinggi lutut menggunakan kaki kiri. Maka langkah yang pertama adalah memastikan bahwa responden duduk dengan badan yang tegap dan memastikan untuk kakinya 90 derajat. Maka dari itu diperlukan penyangga agar kakinya bisa membentuk 90 derajat. Bisa dilihat dari sebelah sini. Ya, memastikan bahwa kaki dari responden ditekuk seperti membentuk sudut 90 derajat. Langkah selanjutnya adalah mengukur menggunakan metlin, yaitu dimulai dari tempurung atau dari lutut, yaitu memastikannya dari angka 0 hingga pada melewati mata kaki. Hasil pengukuran dari tinggi lutut responden yaitu 40,5. Metri selanjutnya yaitu mengukur lingkar pinggang dari responden. Langkah pertama yaitu memastikan bahwa responden berdiri tegak, bernafas seperti biasa, tidak ditahan, dan jika memang tidak memungkinkan, menggunakan pakaian seminimal mungkin yang tidak mengganggu pengukuran. Oke, langkah pertama yaitu memastikan bahwa pengukuran lingkar pinggang yaitu berada di antara tulang rusuk, di bawah tulang rusuk, dan di antara tulang pinggul. Kemudian melingkari metlin. Nafasnya biasa saja ya Bu, tidak perlu ditahan. Lingkari metlin di antara tulang, di bawah tulang rusuk dan di atas tulang pinggul. Kemudian didapatkan lingkar pinggang responden yaitu 104 cm. Ukuran antropometri selanjutnya yaitu mengukur lingkar lengan atas. Langkah pertama yang dilakukan adalah menanyakan terlebih dahulu kepada responden tangan sebelah mana yang jarang dipakai. Maaf Bu, kali ini akan mengukur lingkar lengan atas. Lengan yang paling jarang dipakai lengan mana? Lengan sebelah kiri ya. Mohon maaf Bu. Selanjutnya, memastikan terlebih dahulu tidak ada pakaian yang menghalangi, bisa seminimal mungkin. Lalu memastikan tulang akromion pada responden bisa ditekuk ya. Lalu selanjutnya meminta kepada responden untuk menekuk tangannya. Oke, tahan ya Bu sebentar. Kemudian mengukur dari tulang akromion hingga ke siku responden. Pastikan dari angka 0 dan didapatkan dari akromion hingga siku responden yaitu 34.
Kemudian tarik antara tengah-tengahnya pada lengan atas dari 34 yaitu 17, yaitu pada 17. Bisa diturunkan kembali tangannya. Setelah mengetahui pertengahan dari lengan atas responden, bisa mengukur lingkar lengan atas responden. Dilingkarkan saja metlinnya. Pastikan dari angka 0. Oke, didapatkan lingkar lengan atas pasien responden yaitu 31,5. Dari pengukuran antropometri yang telah dilakukan, diketahui bahwa berat badan responden yaitu 62,65 kg, tinggi badan responden 141,1 cm, panjang badan responden 142,5 cm, tinggi lutut responden 40,5 cm, lingkar lengan atas responden 31 cm, dan yang terakhir lingkar pinggang dari responden yaitu 104 cm. Setelah antropometri yang telah didapatkan, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi dari responden. Jika kita melihat dari lingkar pinggangnya yaitu 104 cm, jika kita bandingkan dengan standar atau cut off dari WHO, di mana jika lebih dari 80 cm pada lingkar pinggang itu memiliki resiko, dan pada lebih dari 88 cm itu memiliki resiko tinggi. Jika kita lihat berdasarkan hasil dari lingkar pinggang responden yaitu 104, maka responden memiliki resiko tinggi untuk terpapar penyakit seperti penyakit degeneratif. Selanjutnya, kita juga bisa mengetahui berdasarkan dari lila atau lingkar lengan atas responden, yaitu dengan menggunakan rumus hasil dari pengukuran lila dibandingkan dengan standarnya yaitu 28,5, kemudian dikalikan 100%, maka didapatkan status gizi berdasarkan lila responden yaitu 108,77%, di mana 108,77% ini menunjukkan bahwa status gizi responden dari berdasarkan lila yaitu normal. Selain itu, dari hasil pengukuran yang didapatkan, kita juga bisa mengetahui status gizi dari responden berdasarkan IMT-nya, di mana IMT ini didapatkan dari perbandingan antara berat badan responden dibandingkan dengan tinggi badan responden dalam ukuran meter kuadrat, di mana hasil yang didapatkan adalah 31,48 kg per meter kuadrat, yang artinya status gizi responden yaitu obesitas. Demikian yang bisa saya sampaikan mengenai pengukuran antropometri. Bila ada sesuatu yang kurang atau salah, saya memohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.